sih output dari hasil membaca? Apakah dengan adanya kita membuat suatu perlombaan, anak-anak bisa tampil berani dengan percaya diri? Nah, itu saya butuh dukungan. Atau ada masukan dari ibu-ibu? Sebenarnya literasi ini jangankan membaca ya. Sebenarnya membaca itu kalau dari aset yang ada di sekolah kita itu buku. Membaca di HP, sedang HP hampir semua orang menggunakan. Membaca di HP juga bisa, namanya literasi digital. Nah, tapi kan kondisi juga HP itu tidak semua anak-anak mau memanfaatkan HP-nya, apalagi pakainya untuk membaca. Itu juga salah satu faktor yang menghambat literasi yang sebenarnya menarik membaca itu melalui gambar-gambar, aplikasi-aplikasi tadi. Kalau untuk hal-hal yang perlu diidentifikasi gitu Bapak Ibu, kira-kira apa yang membuat yang bisa kita identifikasi untuk menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi? Ada rewardnya Bu. Iya Pak? Ada rewardnya. Ada rewardnya. Ya baik Pak. Reward itu boleh reward barang objek ya Pak ya. Juga boleh sebenarnya kata-kata pujian juga boleh kalau reward. Cuman anak-anak kita ini biasanya kalau reward yang berupa kata-kata pujian itu nggak begitu dipedulikan. Ya. Jadi mungkin salah satunya juga kita mengidentifikasi dengan membiasakan diri ya, membiasakan kegiatan ini, kegiatan setiap nanti Rabu kita membaca dan tadi alhamdulillah Bapak bilang bahwasanya nanti akan kita bentuk tim gitu Pak ya. Nah jadi nanti tim itu boleh seperti hal-hal yang kayak pembagian obat tambah darah. Jadi seperti itu juga nanti yang kita bentukkan dokumentasi, kemudian hasil akhirnya nanti kita boleh berlaku bersama-sama apakah kita membuat suatu perlombaan ataupun berupa dia tampil dengan percaya diri aja sehingga kita bisa memberikan dia sebuah reward gitu ya Pak ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bapak mungkin ini bukan tanya tapi bukan juga sarannya, ini hanya pengalaman aja dari harian. Anak itu baru mau membaca. Kalau misal kita kasih juga satu kalimat, coba cari apa yang dimaksud dengan ini dengan syarat tidak boleh melihat hati. Kita tahu video buku masuk ke perpustakaan, saya sendiri yang asal. Itu dia baru membaca. Tapi kalau kita bilang coba nah kamu tulis mana buku yang menarik untuk kamu kalau baca itu kasih waktu 30 menit untuk membaca. Saya dia pernah coba. Dia pilih buku, dia jalan-jalan pilih buku. Bukan nama baca. Dan itu udah sekali seperti itu. Saya melompat lagi buat saya masuk pustaka. Saya jangan masuk pustaka, tapi ada saya masuk. Nah jadi saya pikir anak itu kalau ada tujuannya dia untuk mendapatkan sesuatu atau ada yang dia cari, dia baru mau membaca. Tetapi dia awalnya pasti dia baca, dia judul. Nanti saya mengeluh, buku nggak ada itu yang perlu pakai ini. Makanya kamu cari, sudah kasih judul bukunya apa yang kamu baca. Nanti dia baca-baca sudah ketemu, nah di situ itu dia baru. Tapi berhenti di situ sudah jawaban dari pertanyaan yang kita tunggu cari dia dapat dia. Itu pastinya nggak membaca. Jadi sepertinya anak-anak itu harus punya alasan untuk dia membaca. Kalau kita nggak bisa kasih motivasi atau itu apa, sepertinya anak kita belum tertarik untuk hal itu. Dan sederhana seperti yang kita bilang beda anak di kota. Karena bagi mereka itu menganggap itu bukan hal yang penting atau yang dibutuhkan. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, dia harus mencari jawaban dari soal yang kita kasih. Misalnya kita buat terus syarat, tidak boleh melihat hati. Satu-satunya hanya boleh mencari. Itu di situ dia baru membaca. Tapi kan sebenarnya itu juga bukan jalan keluar kalau seperti itu. Kita nggak bisa menemukan anak-anak untuk membaca. Nah mungkin kita harus mikir cara lain untuk anak supaya bisa membaca. Kalaupun kita buat jadwal, kita mengajar apa itu seperti itu. Kalau anak tetap masih kita izinkan HP sama dia pada saat dia masuk itu, dia masih tetap mempergunakan HP-nya di antara setelah dari tugas dia atau apa, jadi dia nggak fokus membaca. Mungkin kalau masuk pustaka atau mencari buku apa saat kita kasih waktu untuk dia membaca, coba pada saat itu
menganalikan anak-anak di badannya itu ada HP, entah di jalan, di sekitar dia, mungkin dia baru mau megang buku. Paling tidak dia awalnya hanya memegang melihat judul, membuka melihat gambar, mungkin hanya itu saja. Ya tidak apa-apa sebenarnya kalau dia mau. Tapi kalau HP itu masih ada, itu mungkin 1 detik atau 1 menit dia pasti akan megang walaupun nggak sempat buka, nanti kita ada ngomong seperti itu nggak dibuka. Tapi otak dia tuh masih ke HP. Nah, mungkin itu kalau bisa jadi inilah dibuat anaknya jangan ada HP di sekitar dia pada saat kita menginginkan mereka untuk membaca. Mungkin itu yang menjadi saya mau sampaikan. Terima kasih Ibu masukannya. Benar sekali Bu, mungkin kembali lagi ke kita nih bersama-sama. Oh boleh, ya, silakan teman Ibu Jelima yang ingin menanggapi. Ini sharing pendapat juga ya. Jadi Bu Fauzia ya pengalaman dia. Ini pengalaman saya juga ya, saya bagi. Jadi kebetulan kegiatan ini saya ikut sama-sama dengan Bu Ulfa. Jadi saya uji coba dulu. Kemarin itu ada saya uji coba. Pertama saya diseminasi dulu, saya sosialisasikan kegiatannya. Kemudian saya berpikir bahwa kalau ke pustaka itu semua anak kita adakan ke pustaka lama. Jadi saya ambil inisiatif, saya pilih buku-buku seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau di peternakan ambil buku peternakan, kalau di mesin kita ambil buku yang kaitannya dengan mesin. Kita pancing juga dengan buku yang lain. Jadi saya pilih buku di perpustakaan, saya bawa ke kelas. Saya tadi kan sudah saya sosialisasikan bahwa hari Rabu 1 jam pelajaran pertama itu sekitar 45 menit untuk membaca. Kemudian saya suruh pilih ini buku-buku yang mana yang kamu mau baca. Setelah kamu baca, nanti kita sharing hasil bukunya ini, kita diskusikan bersama. Atau kamu mau bikin status di WA, kamu udah baca buku judulnya ini, pengarangnya ini. Ternyata setelah saya buat seperti itu, anak-anak itu mau baca. HP-nya kan ada di samping dia, itu memang lingkungan dia, HP nggak bisa. Cuman karena saya bilang seperti itu, nanti kamu bikin status. Jadi dia baca, saya lihat baca, nggak main-main, nggak pegang HP. Jadi saya pikir kita guru ada intervensinya. Nah demikian pendapat saya, pengalaman dari yang saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Hilma dan terima kasih Ibu Fol. Memang kebiasaan HP ini udah pasti positifnya itu lebih sedikit daripada negatifnya, apalagi salah diimplementasikan. Mungkin di zamannya sekarang ini kembali lagi ke kita mungkin tetap menuntun membimbing anak kita dalam menggunakan HP. Boleh, itu masing-masing dari kebijakan kita. Kembali ke mana kebijakan sekolah yang membuat keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Jadi jika nanti masing-masing guru di dalam kelas tidak membolehkan anak menggunakan HP itu boleh, dan jika ada guru yang memperbolehkan anak menggunakan HP, diproduksikan HP itu untuk nanti jika apakah HP tadi bisa membuat anak-anak seperti aplikasi CapCut atau TikToknya di dalam menyebarkan pemahaman apa yang dia baca, itu boleh. Itu kembali lagi ke kita, tapi dengan tujuan bahwasanya kita ingin meningkatkan kemampuan anak membaca, dan nantinya ketika anak-anak kita sudah bisa membaca, memahami saja, apalagi soal-soal yang ada di AM, nantinya akan memperbaiki nilai rapor untuk yang ada di sekolah. Jadi kebijakan untuk tidak menggunakan HP atau menggunakan HP itu kembali lagi kepada kita, guru yang pada hari itu bertugas untuk melakukan kegiatan naskah berita. Karena mungkin sebagian siswa kalau di jurusan kita yang A ada yang tidak terlalu ramai muridnya, mungkin di jurusan yang B muridnya terlalu ramai, dan di situ kita membutuhkan solusi untuk melakukan tuntunan seperti apa menghadapi peserta didik kita dengan tingkah dan pribadi yang berbeda-beda. Boleh yang di sana? Ya, ini pendapat dari musibah dan pendidikan, karena literasi ini bergantung dengan generasi itu
sebenarnya kalau ditanya kita pun tidak semua orang minat membaca. Membaca itu artinya tulisan kita ucapkan. Ucapan itu mulut kita atau hati kita itu baca, artinya tulis. Jadi membaca itu salah satu skill dari bahasa Inggris. Membaca, menulis, berbicara, mendengar. Kalau tidak mau membaca, berarti dia tidak mau berbicara. Kalau tidak berbicara tidak benar. Tidak ada 1, 2, 3, 4, tapi itu terkaitkan. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang untuk pelajaran bahasa Inggris tidak ada perubahan apakah anak minat atau tidak, karena harus baca. Kalau baca berarti nggak pandai nulis, kalau nggak pandai nulis tidak mau dengar, begitu terkait. Jadi kalau saya ditanya bagaimana meningkatkan atau hari Rabu atau apa, saya tidak tahu. Tapi kalau kami cara biar menarik, kami proper membaca itu. Kalau membaca kan artinya yang ditulis, yang disebutkan, nah itu membaca. Kalau disebutkan berbicara namanya, tapi kalau yang ditulis disebutkan itu membaca. Jurusan ternak kalau tugas untuk membacanya pasti duluan tulis tentang jurusan dia, dan SM tulis dengan jurusan masing-masing. Dan mereka nggak mau baca yang mereka tuliskan, udah dibaca sendiri. Jadi kami memperlukan baca. Terutama punya DPSN itu semua jurusan minat. Kenapa? Kalau dia share misalnya NMAX keluaran terbaru, nah itu nanti langsung tanya lagi datang ke kelas, betul bang, NMAX ini harganya segini, ini mesinnya ini dengan lama itu seperti itu. Nah kalau semua jurusan, kalau yang tanaman ditanya, betul bang harga sawit ini segini hari ini, karena itu yang dia punya. Cuman penggunaan HP lebih gampang karena ini tugas bahasa Inggris, tugas saya ditranslate langsung dengan Google Translate. Nah itu yang kita enak teknologi sekarang, apalagi kurikulum merdeka boleh ambil, yang di luar angkasa aja boleh ambil, apalagi di kelas kita. Kalau itu ya saya sukanya kalau media itu lebih enak. Yang kedua kalau masalah minat baca ya harus baca, namanya gurunya itu nggak dibuat literasi, memang itu bagiannya. Yang ketiga kalau misalnya kalau saya memang memperbolehkan, bahkan tapi mati pun atau pingsan harus bawa karena ada wifi. Nah seperti itu. Ya, kalau untuk generalnya masalah UEFA karena bukan TGP ya. Kalau untuk jurusan yang saya masuk saya memang seperti itu. Jadi tidak tahu apakah minat atau minat karena wajib. Nah itu sebagai apa saya dari itu bahasa ya. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi masukan. Terima kasih banyak Miss. Memang ini udah masukan yang Miss, berarti untuk penggunaan aplikasi seperti media yang Miss maksud itu bahwasanya HP itu boleh digunakan. Ya, kalau saya tadi kembali lagi, jadi penggunaan HP itu boleh kita gunakan dengan pengawasan kita, ya, dan diperuntukkan untuk apa? ya keperluan saya kalau di luar itu ya terserah dia. Mungkin nanti dengan sering-seringnya anak menggunakan transkrip yang ada di aplikasi HP-nya, dia lebih suka ataupun lebih sering-sering menulis di situ dan bisa membacanya. Iya, kalau kami sudah taraf buku yang kemarin kurikulum merdeka, sebelum kurikulum merdeka K13 revisi, bukunya itu barcode Pak. Sebenarnya bukunya itu 3 kali lebih tebal. Ini bukunya tipis. Jadi waktu barcode langsung kalau speaking langsung keluar. Dan barcode itu nggak bisa saya share, memang per anak. Jadi anak-anak suka. Iya. Keluar lagu keluar terus. Itu enaknya kurikulum merdeka, apalagi kurikulum merdeka. Lebih langsung bagi link, bukan barcode. Mungkin itu juga yang salah satu menjadi nanti daya tarik anak nih, menyukai bahasa Inggris lebih dalam lagi. Ya, apalagi dengan ada aplikasi-aplikasi yang harus memasukinya melalui handphone. Terima kasih di sini kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah dan bapak sekalian yang saya hormati, saya sangat tertarik pada hari ini Ibu Rupa sebagai CIP yang telah menyelesaikan pembelajaran modul sampai modul 10 ya.
menghadapi lokakarya panen. Baik, prakasa perubahan yang Ibu canangkan itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh kita semua, dan saya sebagai PP juga sangat mengharapkan ini akan hadir di sekolah kita. Karena mengingat kualitas dari anak-anak kita ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi saya sudah beberapa bulan yang lalu sudah menerapkan ini di kelas dengan membuat bacaan sedikit setengah halaman sampai 1 halaman 10-15 menit saya berikan waktu untuk peserta didik membaca. Nah, pada awal-awalnya saya tidak pernah menagih refleksi, tidak pernah menagih soal dan jawaban dari mereka, tetapi lihat saja dan juga baca. Saya tidak akan menekan di sana, tapi melihat perkembangan mereka seperti apa. Nah, dengan kesabaran itu sampai hari berikutnya, ketika sudah melihat anak-anak sudah mau membaca, saya akan tagih refleksi. Satu saja, apa yang kalian dapatkan dari bacaan kalian itu? Apa yang menarik dari kalian? Nah, bacaan itu adalah gambaran umum pembelajaran pada hari itu. Jadi itu kerja kita semalam itu membuat tulisan untuk disesuaikan dengan bacaan anak-anak kita. Jadi bukan bacaan kutipan, tetapi kita cerna para frase sesuai dengan keadaan anak-anak kita. Yang kedua, seandainya dilakukan 1 minggu 1 hari, terus akan lebih bagus sekali. Kenapa? Berarti anak-anak nanti fokus. Jadi fokus mereka dan juga kita akan fokus melalui nanti ada komunitas kita yang sudah terbentuk ini ya Pak Pur, itu mungkin bisa dilaksanakan dengan review kemudian merancangkan program-program ya kan sebulan sekali. Nah kemudian ditambah lagi dengan kegiatan di kelas. Jadi setiap guru mata pelajaran memberikan bacaan kepada anak-anak ini setiap pembelajaran minimal 10 menit. Jadi dari situ kita tidak akan paksakan anak kita itu. Sudah. Nah kemudian setelah itu saya beralih ke LKPD. Nah LKPD ini satu hal yang menarik sesuai dengan kurikulum Merdeka. Itu anak-anak pembelajaran mandiri. Jadi kita sebagai guru sekarang sebagai fasilitator adalah memandu dan membimbing peserta didik kita. Jadi mereka akan berkolaborasi, bekerja sama dari kelompok mereka untuk mengerjakan tugas-tugas seperti dikatakan oleh Ibu Fauziah tadi. Itu sangat sangat mengena dengan keadaan anak kita. Mereka tidak akan baca kalau nggak ada rewardnya. Tidak akan baca ketika kita tidak menagih dari mereka. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Saya sangat mendukung sekali tentang rencana belajar ini. Nah itu. Kemudian yang lain adalah masalah HP. Ini saya melihat HP inilah yang membuat kita karuan nih. Anak-anak nggak bisa nangkap materi yang kita sampaikan. Kadang-kadang anak-anak ini nggak mau belajar. Kenapa? Karena HP nggak sempat dia pegang, pergi keluar dia HP. Nah ini adalah problem bersama kita. Bagaimana mengantisipasi? Karena saya lihat ada sekolah-sekolah lain yang saya kunjungi itu HP itu kadang-kadang tidak dibenarkan masuk kelas. Nah, boleh masuk kelas tapi di bawah kontrol guru. Nggak boleh anak-anak menggunakan HP di saat pembelajaran, kecuali hal penting seperti yang Miss Maya katakan itu ada bacaan segala macam ya. Ayat Ibu Nana ya. Nah itu kemudian kembali hal serius ya, masalah HP itu kita pikirkan bersama. Karena susah kita kalau nggak lewat materi yang kita sampaikan ke mereka, nggak singgah pada mereka itu. Nah kesulitannya nanti adalah ketika anak-anak ujian asesmen, anak-anak nggak bisa menelaah soal. Nah ini, ketika kebiasaan membaca, nanti anak-anak akan mandiri. Mungkin Pak Kepala Sekolah ini sangat menginginkan ya, mungkin kesabaran kita semester ini semester depan dan terus nanti akan mencapai puncak yang kita harapkan. Nah saya sangat memberi apresiasi dan support dan saya bisa membantu apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan profesi saya dan selama berlupa untuk menggagas program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Jabir yang telah juga mendukung kegiatan program ini. Jadi program ini program kita bersama, Bapak Ibu, besar harapan kita bersama-sama kita menggerakkan kegiatan ini. Jadi mungkin dari cerita tadi Pak Abdul Jabir juga sudah melakukan sebenarnya, atau kita sebenarnya juga sudah melakukan di setiap pembelajaran kita. Akan tetapi jika ini diperkuat atau sepertinya diperkuat dengan
kekuatan kita, komunitas kita ini akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama dan akan dilakukan kontinu setiap Rabu boleh, dan nanti setiap per mata pelajaran kita udah pasti masing-masing. Jadi tidak akan menjadi sebuah yang dirisaukan lagi ya Pak ya. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah kegiatan baru yang walaupun kegiatan lama yang setiap hari kita sudah laksanakan. Saya mohon kerjasamanya daripada Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan program ini nanti dapat berjalan dengan semangatnya. Dan nanti jangan juga jangan lupa ya Pak, sekali ini Pak, maksudnya saya tetap akan meminta dokumentasi dari setiap kegiatan kita, walaupun nanti tidak setiap Rabunya, tapi kan ada hasil outputnya seperti apa. Rasa saya seperti dulu ya Pak ya, kita akan menunggu kebijakan untuk langkah selanjutnya seperti apa. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas partisipasi, masukan dan sarannya. Di sini saya mohon maaf, Juru Mulia Ultra JGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Perla Kabupaten Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.